Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hartika Rea Elita Imawan, NIM 19862066169, kelas 6D PGSD, ingin mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar PKN melalui metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang. Tugas mempresentasikan ini adalah untuk memenuhi tugas UAS penelitian tindakan kelas oleh dosen Dr. Mawardi SSI MPD. Pada bab pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang. Di latar belakang ini dijelaskan bahwa pendidikan itu adalah hal yang penting yang diperlukan oleh manusia. Pendidikan juga nanti akan menjadi sarana keselamatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dan tentunya pendidikan juga dibantu oleh peranan guru. Dalam proses belajar mengajar, peranan guru sangat diperlukan. Nah, pada proses belajar mengajar itu kita memberi pelajaran yang berupa mata pelajaran. Salah satunya adalah mata pelajaran PKN. Seringkali dalam kegiatan belajar mengajar kita mengalami beberapa kendala yang cukup serius, seperti misalnya penggunaan model pembelajaran. Nah, mata pelajaran PKN ini adalah merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak kewajibannya menjadi warga negara yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, dengan data yang tercantum pada daftar nilai siswa tahun 2016-2017 pada mata pelajaran PKN di SD Karangtengah 3, nilai siswa pada pelajaran ini sebanyak 40% tergolong rendah. Oleh karena itu, metode information search ini mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, selanjutnya ada identifikasi masalah. Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang tadi, peneliti telah menemukan beberapa masalah yang teridentifikasi. Di antaranya yang pertama ada pembelajaran yang berpusat pada guru, sehingga membuat siswa ini menjadi pasif dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua ada metode pembelajaran belum bervariasi. Nah, kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran yang aktif. Yang ketiga ada kegiatan pembelajaran yang terkesan ini monoton, yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Jadi terkesan yang seperti itu saja. Yang keempat ada pendayagunaan sumber belajar belum optimal. Nah, untuk menyampaikan materinya pelajaran juga belum cukup luas. Yang kelima ada rendahnya hasil belajar siswa. Rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKN sehingga siswa itu sulit untuk mengerti dan mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. Selanjutnya ada batasan masalah. Peneliti juga membatasi masalah pada penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. Yang pertama ada penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua ada peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Nah, berdasarkan pembatasan masalah yang tadi, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana efektivitas penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Dan yang kedua adalah bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Nah, sehubung adanya rumusan masalah tadi, maka terdapat juga tujuan penelitian tindakan kelas ini. Yang pertama ada menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Dan yang kedua ada meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Dan selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat secara teoritis. Penelitian ini dapat diperluas dalam pembelajaran lain dengan menggunakan metode information search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka perkembangan pembelajaran PKN. Yang kedua ada manfaat praktis.
Yang pertama tentunya bagi siswa, yaitu misalnya menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar siswa baik secara kognitif maupun afektif. Yang kedua, yaitu bagi guru. Yang pertama yaitu untuk mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan dari pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Yang kedua, ada menambah pengetahuan guru dalam memperoleh sumber pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran PKN yang digunakan dalam kelas dalam materi globalisasi. Yang ketiga, ada manfaat bagi sekolah. Yang pertama, kepala sekolah juga dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran. Yang kedua, ada tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah. Bab yang kedua yang pertama ada landasan teori. 1. Tinjauan hasil belajar PKN. Pengertian belajar. Belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu, atau belajar juga dapat diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku yang terjadi melalui latihan dan pengalaman sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon, di mana perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik. Selanjutnya ada pengertian hasil belajar. Hasil belajar pada hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku siswa setelah melalui proses belajar mengajar. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa, antara lain faktor internal. Faktor internal yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri dan dapat mempengaruhi hasil belajar dari individu itu sendiri. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa dari luar diri seseorang itu. Misalnya dari lingkungan, dari keluarga, dan lain-lain. Selanjutnya ada pendidikan kewarganegaraan. Salah satu mata pelajaran yang diberikan kepada siswa dari mulai tingkat dasar hingga tingkat lanjut. Nah, pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya dan bangsa Indonesia. Yang selanjutnya adalah pengertian dari globalisasi. Globalisasi adalah proses menyatunya berbagai macam bidang, dan globalisasi juga memiliki sisi positif dan negatif tergantung pada bagaimana cara seseorang menyikapi atau memandangnya. Untuk berkompetisi secara sehat, penggunaan teknologi untuk kesejahteraan umat manusia, serta juga meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran di bidang ekonomi. Nah, hal-hal positif yang harus diraih dari pengaruh globalisasi, selain itu juga memiliki kemampuan untuk mempertahankan identitas termasuk budaya dan moral, serta agar dapat menarik dampak negatif dari globalisasi. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Nah, untuk menunjang bahwa penggunaan metode information search yang peneliti gunakan merupakan metode pembelajaran yang terbukti bahwa ini berhasil, maka peneliti mencantumkan hasil dari penelitian sebelumnya, yakni yang pertama ada penelitian Ipung Purnamasari, UIN Kalijaga, Yogyakarta. Di sini judul penelitiannya adalah penerapan strategi information search sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di MIN Yogyakarta 2. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi information search ini dapat berhasil meningkatkan hasil belajar siswa dalam pelajaran IPS kelas 5 di MIN Yogyakarta 2. Selanjutnya ada penelitian Munasikah dari Iain Walisongo dengan judul Upaya Meningkatkan Pemahaman Mata Pelajaran Al-Quran dan Hadis pada materi pokok kandungan surat An-Nasr melalui strategi information search pada siswa kelas 4 MI Sidorejo, Tegalrejo, Magelang. Nah, dengan kesimpulannya bahwa strategi information search ini meningkatkan pemahaman pada mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya terdapat kerangka berpikir. Pada judul penelitian upaya meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi melalui penggunaan metode information search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang memiliki
3 tahap. Yang pertama, kondisi saat ini, yang dimana pada kondisi ini pembelajaran PKN masih terasa monoton dan belum bervariatif. Dan tindakan penerapan metode information search dan tujuan hasil, yang dimana hasil belajar siswa akan lebih meningkat. Metode information search dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKN di sekolah dasar. Dengan metode ini, siswa akan dapat memiliki informasi yang lebih tentang materi yang akan diajarkan, sehingga menjadi lebih menarik, dan siswa juga menjadi lebih aktif, dan hasil belajar pun akan lebih meningkat. Dalam hal ini, siswa terlibat lebih aktif untuk mencari informasi dari berbagai sumber bacaan, sehingga siswa juga dapat mengeksplor informasi secara berkelompok dan terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, metode ini diharapkan dapat memecahkan masalah atas rendahnya hasil belajar siswa. Caranya adalah dengan menjelaskan metode pembelajaran information search kepada siswa dan mengaplikasikannya dengan secara kolaboratif di dalam kelas, sehingga pada hasil belajar PKN siswa akan menjadi lebih meningkat. Selanjutnya ada hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode information search diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Selanjutnya kita memasuki bab 3. Terdapat metode penelitian. A. Pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. PTK merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan suatu tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Nah, penelitian ini menggunakan model Chemist-Taggart yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi yang berbentuk spiral. Selanjutnya ada kehadiran dan peran peneliti. Dalam hal ini, kehadiran peneliti dalam pelaksanaan PTK di sekolah adalah sebagai peneliti dan sekaligus juga sebagai guru. Peneliti dalam hal ini terlebih dahulu membuat perencanaan pembelajaran dengan tujuan memperbaiki pembelajaran PKN pada siswa kelas 4 dengan metode pembelajaran information search. Peneliti ini berkolaborasi dengan 2 rekan sejawat sebagai observer. Yang ketiga ada tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan pada bulan September 2015 hingga bulan Juni 2016. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Hasil belajar PKN adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor intern dan faktor eksternal. Terus selanjutnya ada metode information search yang merupakan metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Yang E, indikator keberhasilan. Hasil belajar siswa akan dikatakan meningkat secara klasikal jika minimal 85% siswa telah memperoleh nilai lebih dari KKM di sekolah, yaitu 75, dan tindakan dikategorikan berhasil jika 100% proses pelaksanaan tindakan guru telah sesuai dengan skenario dari pembelajaran. Masih dalam metode penelitian, F. Teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang akan digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini, maka dibutuhkan teknik dan alat pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama ada tes. Tes ini pada kemampuan hasil belajar siswa diambil dari hasil belajar siswa. Biasanya guru memberikan soal pilihan ganda pada setiap akhir siklus. Yang kedua ada observasi. Pengumpulan data ini mengandalkan pengamatan secara langsung kepada objek secara langsung. Yang ketiga ada dokumentasi. Melalui dokumentasi yang dikumpulkan maka akan dapat terkumpul data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Yang keempat ada catatan lapangan. Catatan lapangan ini adalah salah satu dokumen yang dapat membantu guru dalam merefleksikan kegiatan yang dilakukan selama penelitian. Selanjutnya G, teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian tindakan kelas bertujuan untuk memperoleh bukti kepastian apakah terjadi perubahan, peningkatan, atau perubahan sebagaimana yang diharapkan. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif.
Pada analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis tingkat ketercapaian hasil belajar siswa maupun tingkat aktivitas tindakan guru dengan melalui statistik deskriptif. Sedangkan teknis analisis data kualitatif menggunakan model Mills dan Huberman. Yang H ada keabsahan data. Untuk memperoleh penyajian data yang akurat, maka dibutuhkan pemeriksaan sumber data. Dalam hal ini, penulis menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Maka dari itu, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Selanjutnya ada desain dan prosedur penelitian. Prosedur penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan oleh peneliti terdiri dari 3 siklus, yang dimana setiap siklusnya terdapat 4 tahapan, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Dan dideskripsikan sebagai berikut. Siklus pertama yaitu rencana. Rencananya itu seperti menyusun RPP dan mengetahui materi apa yang akan disampaikan. Selanjutnya ada tindakan. Nah, pada komponen ini peneliti melaksanakan tindakan berdasarkan RPP tadi, tindakan yang telah direncanakan tadi, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan atau juga proses perubahan dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga ada observasi. Pada komponen ini peneliti mengamati dampak atau hasil dari tindakan yang telah dilakukan kepada siswa, apakah berdasarkan tindakan tersebut memberikan pengaruh yang meyakinkan terhadap perubahan kepada siswa. Yang D ada refleksi. Pada komponen ini, peneliti menganalisis hasil pelaksanaan pembelajaran dan menyusun SPP sesuai dengan SK dan KD untuk siklus yang kedua. Nah, siklus yang kedua ini merupakan perbaikan dari siklus yang pertama. Tentunya ada 4 tahap juga. Yang pertama ada rencana. Nah, berdasarkan hasil refleksi dari siklus pertama, peneliti membuat rancangan pada siklus yang kedua yang terlebih dahulu merancang rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai juga dengan SK dan KD dalam standar isi. Yang B ada tindakan. Peneliti melaksanakan tindakan yaitu pembelajaran sesuai dengan RPP yang dikembangkan dari hasil refleksi siklus yang pertama. Yang C ada observasi. Peneliti mengadakan observasi terhadap proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Nah, yang D ada refleksi. Pada refleksi ini, peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus yang kedua dan menyusun perencanaan untuk siklus yang ketiga dan dengan membuat RPP jika dibutuhkan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.